Hai guys, di video kali ini aku akan ngebahas tentang hal yang menyangkut Tengmo yang lagi heboh banget di TikTok. Tapi sebelumnya buat kalian yang nggak tahu Tengmo itu siapa, jadi Tengmo ini adalah aktris terkenal dari Thailand yang meninggal pada tanggal 24 Februari karena sengaja ditenggelamin oleh teman-temannya di Sungai Chao Phraya. Pasti kalian udah tau lah kasus ini karena terkenal banget bahkan sampai internasional. Kalian bisa cek aja beritanya tuh banyak banget di YouTube. Tapi di sini aku akan ngebahas tentang satu konten yang sangat menyesatkan yang mengatakan kalau Tengmo ini masih hidup gitu. Nah, coba kita lihat kontennya tuh kayak apa yang bikin kita kayak, "Hah, masa sih?" gitu. Ternyata Tengmo Nida masih hidup dan ternyata mayat yang kemarin bukan mayat Tengmo, melainkan mayat orang lain yang udah lama baru ditemukan. Dan Tengmo sekarang masih di hospital, di rumah sakit dan akan segera kembali mengambil segala hartanya. Getik dan teman-temannya musnah. Oh, ini sepertinya orang Malaysia yang bikin konten ini karena bahasanya bahasa Melayu, guys. Ya Tuhan, sesimpel itu keinginanku kali ini. Nah, inilah makanya kita sebagai netizen jangan nonton setengah-setengah, kalau bisa sampai selesai, karena takutnya kayak begini nih, tiba-tiba di akhir, ya Tuhan sesimpel itu keinginanku kali ini. Jadi cuman kehaluan dia, bukan beneran Tengmo masih hidup gitu. Makanya kita harus nonton sampai habis supaya tidak terjadi misunderstanding gitu di antara kita. Dan ini ada lanjutannya dari kontennya tadi, kayak makin merembet gitu. Terus ada satu konten yang mengatakan Tengmo ini masih hidup karena dia ini baru keluar dari rumah sakit gitu melakukan wawancara. Tapi sebenarnya ini tuh video lama sekitar 7 tahun yang lalu, sekitar 2015 kalau nggak salah. Nah, walaupun kita tahu ini fake, coba kita lihat kontennya ya. Kepada kawan-kawan Tengmo yang ada di atas bot hari itu, siap Tengmo akan bawa ke muka keadilan. Terima kasih ya Allah telah buat satu keajaiban. Ternyata Tengmo masih hidup. Semoga keadilan buat Tengmo. Oh, jadi ini tuh udah lama guys. Nanti aku ceritain kronologisnya di balik video yang ini. Gitu. Kenapa kira-kira? Oh, masih ada lanjutannya nih. Part 2-nya nih. Coba kita lihat. Inilah rumah Tengmo itu, baru aja belum harta yang lain lagi. Sekarang Tengmo udah tahu mana kawan mana lawan. Demi uang sanggup nak jual kawan baik sendiri. Wah, rumahnya gede juga ya. Pantesan manajernya kayak pengen banget buat Tengmo tuh kayak lenyap dari dunia karena pengen mengambil hartanya si Tengmo. Memang ya jahat ya. Jadi kita walaupun udah berteman sama teman kita yang udah belasan tahun dari TK atau enggak masih embrio, jangan percaya guys. Buktinya ini manajernya udah bertahun-tahun sama Tengmo bisa kayak ditusuk dari belakang. Terus ini lanjutannya ada lagi nih guys. Nggak tahu cerita part seterusnya, like dan komen. Ternyata Tengmo masih hidup. Sekarang Tengmo sudah tahu mana kawan dan mana lawan. Ya, kita disuruh nonton kontennya nih. Oke, kita abaikan konten tadi. Nah, aku akan jelasin kronologis di balik video yang udah lama sekitar 7 tahun yang lalu. Kira-kira kenapa tuh Tengmo pada waktu itu? Jadi di balik video tadi, ternyata Tengmo itu mengalami overdosis obat tidur. Jadi pada waktu itu, si Tengmo kan sempat menikah dengan seorang aktor Thailand yang bernama Tono Kumvilaisik pada tahun 2013. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai 2 tahun kemudian di tahun 2015. Nah, si Tono ini mengumumkan perpisahan mereka berdua ini di atas panggung. Nah, mungkin ini yang ngebuat si Tengmo ini kayak shock pada waktu itu dan hingga berpikir untuk kayak mengakhiri hidupnya gitu loh guys. Lalu guys, temennya Tengmo yang bernama Paiza Pichaiposit memberikan keterangannya. Nah, dia ini mengatakan, saya sekarang percaya teman saya benar-benar memuja cinta begitu banyak sehingga dia bisa menukar hidupnya untuk Tono. Jadi dia ini benar-benar cinta sama Tono pada waktu itu. Lalu karena Tengmo ini ketahuan kayak overdosis, untungnya pada waktu itu ada temennya nih si Paeza. Langsunglah dibawa ke rumah sakit supaya mendapatkan penanganan dan tidak gitu loh guys. Pada waktu itu manajemen rumah sakit mengatakan Tengmo ini meminum 10 pil tidur. Wow, itu banyak banget sekaligus, makanya overdose. Makanya kita jangan apa-apa langsung mengambil jalan negatif gitu loh. Kalau bisa kita harus berpikir positif, kepala dingin. Jadi supaya masalah kita itu diambil baik gitu. Oh, jadi pada waktu itu si Tono ini mengumumkan di atas panggung di konsernya guys bahwa dia adalah pria lajang lagi. Of course si Tengmo langsung kayak shock. Hah?
gak ada angin, gak ada hujan, langsung bilang kayak I'm single gitu. Ya, jadi itulah kronologis dibalik video TikTok itu tadi yang mengaku-ngaku kalau Tangmo masih hidup, padahal itu video lama, guys. Terus guys, ini ada update video dari CCTV yang menggambarkan kalau Tangmo ini kayak jelas banget didorong kayak atau dipukul sama botol sehingga dia ini terjungkal ke sungai. Nah, coba kita simak nih CCTV-nya. Ya, kalian bisa lihat gak sih? Tuh. Tuh. Kayak ada yang ngelempar gitu loh. Ada yang kayak pak, terus Tangmo langsung jebur gitu ke sungai. Tuh, langsung oleng ke sungai gitu karena dipukul pakai botol wine. Makanya botolnya kayak dihilangkan karena ada buktinya kan itu. Oh my god. Serem banget ya itu kalau beneran ya itu. Terus ini ada satu video TikTok yang sedih banget sih bagi aku. Karena ini ada kucingnya Tangmo yang kayak sedih banget, kelihatan kayak nunggu majikannya gitu di rumah. Tuh, ini kucingnya tuh. Tuh kayak pada sedih kan, tiga-tiganya. Kayak nungguin ini majikannya kapan pulang. Ternyata majikannya tidak akan pernah pulang selamanya. Karena kucing ini instingnya kuat loh sama majikannya kalau memang disayang banget. Siapa di sini yang punya kucing yang kayak bener-bener kalian sayang banget? Coba komen di bawah. Jadi guys, tepat pada hari ini Jumat tanggal 11 Maret, pemakaman Tangmo akhirnya digelar. Dan pemakaman ini berlangsung selama 3 hari sampai tanggal 13 nanti. Nah, pemakaman ini berlangsung di Liberty Crunch Bangkok dan dilangsungkan pukul 6:30 sampai 8:30 waktu setempat. Waktunya sama-sama di Indonesia. Nah, pemakaman Tangmo Nida ini bakal terbuka untuk keluarga, fans, masyarakat umum, dan media dengan menerapkan pedoman jarak sosial pemerintah karena masih dalam suasana COVID. Nah, dikabarkan pihak kepolisian Thailand menetapkan kasus kematian Tangmo Nida sebagai sebuah kecelakaan, bukanlah tindak pembunuhan. Oh, jadi memang ya berarti kasusnya udah ditutup dan polisi udah mengatakan kalau kasusnya Tangmo ini adalah kecelakaan. Padahal kan buktinya udah seabrek kalau itu mencurigakan, bukan pembunuhan, bukan kecelakaan, melainkan memang sengaja dibunuh gitu. Ya, yang nggak tahu deh, mungkin hukum Thailand mungkin beda gimana nggak tahu. Ini sedih banget sih, si pacarnya Tangmo, si Bird ini bener-bener kayak setia, tulus banget dari awal sampai akhir nemenin Tangmo. Ini sedih banget sih. Selamat jalan Tangmo Nida, semoga damai di surga. Oh, ini pemakamannya guys. Sumpah sedih banget ya kalau dilihat. Kayak gak dapat keadilan aja, padahal tuh kan kasusnya udah ditutup, murni kecelakaan. Oh my god, aku sakit hati sih dengernya. Ya, semoga di surga Tangmo mendapatkan tempat yang terbaik deh. Terus ini yang bikin aku seneng karena Getik diusir ketika dia datang. Berani-beraninya ya dia menampilkan mukanya di depan keluarganya Tangmo, padahal dia kayak jahat banget. Ini momen-momen si Getik datang, mantan manajernya Tangmo yang udah menyebabkan semua ini terjadi. Tuh kayak masih berani gitu dia datang, bawa bunga. Ngemang muka tembok nih ya si Getik, bener-bener deh. Tuh, diusir, nangis-nangis, mampus lo. Gue ikutan seneng sih. Emang gak pantas sih, bikin emosi aja lu datang. Mending lo ke rumah aja deh, di rumah udah menghilang aja. Udah ya guys, aku cukup kayak sedih, rada marah, kecewa sama pihak kepolisian Thailand. Karena kayak, gak tau ya kasus ini tuh kayak belum waktunya untuk ditutup karena masih banyak hal yang mencurigakan banget. Tapi ya kita nggak tahu ya hukum di Thailand karena kita sebagai orang Indonesia hanya bisa memantau dan mendoakan aja. Tapi terlepas dari apapun itu, semoga Tangmo mendapatkan tempat seadil-adilnya di surga, amin. Dan ya jadi mungkin inilah kasusnya Tangmo udah selesai sampai di sini. Kalau misalkan ada update, kalian bisa kasih tahu aku. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!